Kali ini kita akan membahas jurnal penyesuaian, yang mana ini adalah materi yang paling ribet dari satu siklus akuntansi, karena memang ada beberapa metode yang dipakai dari beberapa transaksi, jadi tidak semua transaksi disesuaikan, tapi hanya beberapa saja. Sebagai review, jurnal penyesuaian ini adalah step kesekian dari siklus akuntansi, dimulai dari bukti transaksi, masuk ke jurnal umum, terus posting ke buku besar, di resume di neraca saldo, habis itu baru ke jurnal penyesuaian. Logika yang dipakai tetap HUM PP DKKKD. Oke, nah dari sini kita akan belajar jurnal penyesuaian itu tujuannya untuk apa dan apa yang harus diperhatikan dalam penyusunan jurnal penyesuaian ini. Oke, kita mulai dari tujuannya dulu. Tujuan dari jurnal penyesuaian adalah menyelaraskan pengakuan pendapatan dan beban sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Oke, di sisi lain, jurnal penyesuaian juga digunakan untuk mencerminkan saldo yang real pada akhir bulan atau pada akhir periode, yang mana saldo tersebut sudah mengindikasikan atau sudah menyajikan bahwa angka yang muncul pada neraca itu sudah sesuai dengan kondisi, sesuai dengan realita. Itu adalah tujuannya. Yang pertama, menyelaraskan pengakuan dan beban. Yang kedua, agar saldonya yang muncul di laporan keuangan itu sesuai dengan realita yang terjadi di dunia. Oke, itu adalah tujuannya. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan ini ada beberapa, ada dua. Yang pertama terkait periode pengakuan ataupun waktu pengakuan. Nah, penyusunan jurnal penyesuaian ini perlu memperhatikan periode laporan. Apakah dia bulanan, apakah dia triwulan, ataukah per semester, ataukah tahunan. Kalau bulanan berarti setiap akhir bulan ada jurnal penyesuaian. Kalau triwulan berarti ya closingannya tiap 3 bulan sekali. Kalau semesteran ya 6 bulan sekali. Kalau tahunan ya 1 tahun sekali. Tapi lebih baik bulanan, karena kalau bulanan closing itu akan lebih mudah untuk analisis triwulan, semester atau tahunan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan itu adalah cash basis versus accrual basis. Apa itu cash basis dan apa itu accrual basis? Cash basis itu adalah mengakui pendapatan ketika menerima kas. Jika belum menerima kas, berarti tidak mengakui adanya pendapatan. Jadi, secara umum tidak mengakui adanya piutang jika menggunakan cash basis. Jadi, pendapatan itu diakui ketika menerima duit pelunasannya doang. Kalau belum menerima duit, berarti pendapatan belum boleh diakui atas jasa yang sudah diselesaikan. Meskipun sudah selesai jasanya, tapi belum menerima pembayaran, berarti belum boleh diakui pendapatan. Itu adalah cash basis. Sedangkan kebalikannya, beban dicatat ketika kas keluar dari perusahaan. Selama belum mengeluarkan kas untuk membayar beban, jadi beban belum dicatat pada jurnal. Lanjut, accrual basis ini apa? Proses pengakuan pendapatan atau beban berdasarkan terjadinya atau masa terjadinya. Jadi pendapatan dicatat ketika kewajiban penjual telah diselesaikan kepada pembeli. Jadi misal potong rambut, sudah selesai memotong rambut, meskipun yang dipotong rambutnya itu belum membayar, si perusahaan potong rambut itu sudah mengakui adanya pendapatan karena transaksi sudah terjadi dan sudah selesai. Kewajiban penjual sudah diselesaikan kepada pihak pembeli, tinggal nunggu pembelinya membayar. Jadi kalau pakai accrual, pendapatan tersebut dicatat pada saat terjadinya. Oke. Terus beban dicatat juga pada saat terjadinya. Jadi nggak harus nunggu dibayar dulu. Ketika sudah mendapat tagihan listrik, misal ya, mudah mendapat tagihan listrik, kalau nggak dibayar listriknya akan dipotong. Meskipun belum membayar, otomatis pada saat itu juga perusahaan akan mengakui adanya beban yang terjadi. Oke, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dari jurnal penyesuaian. Lanjut, jurnal penyesuaian ini apa aja sih yang disesuaikan? Ada beberapa transaksi yang perlu disesuaikan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini yang pertama ada pemakaian perlengkapan. Ini ada 2 metode. Terus yang kedua, biaya dibayar di muka. Juga ada 2 metode. Pendapatan diterima di muka ada 2 metode. Biaya yang masih harus dibayar ada 2 metode. Ada 1 metode ding. Terus pendapatan yang masih harus diterima ada 1 metode. Penyusutan aset tetap ada 1 metode. Yang paling ribet ada di sini, pemakaian perlengkapan, biaya dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka, karena menggunakan 2 metode yang berbeda tapi akan menghasilkan hasil yang sama. Kita mulai dari jurnal penyesuaian pemakaian perlengkapan terlebih dahulu. Oke.
Di sini disajikan dua ilustrasi yang mana angkanya sama, penyesuaiannya sama, tapi jurnal penyesuaian yang dicatat menghasilkan akun yang berbeda posisinya dan angka yang berbeda. Kita mulai dari metode aset dulu. Diketahui pada neraca saldo pada April tahun 2023 itu ada akun perlengkapan. Perlengkapan itu adalah harta dan harta saldo normalnya di debit, jadi clear. Jika di neraca saldo ada keterangan perlengkapan di debit, otomatis dia menggunakan metode neraca. Terus data penyesuaian pada akhir April 2023 perlengkapan yang tersisa senilai 400.000. Kita cek di sini perlengkapan semula atau perlengkapan awal-awal itu 1.200.000 pada awal April, sedangkan pada akhir April perlengkapannya tersisa 400. Terus yang terpakai berapa? Karena menggunakan metode neraca, itu angka yang dicatat adalah sebesar yang terpakai. Oke, saldo awal 1.200.000, terus tersisa 400.000, otomatis yang terpakai adalah 800.000, dan angka 800.000 inilah yang kita jadikan dasar untuk mencatat pada jurnal penyesuaian. Angkanya sudah bisa ketahui, terus akunnya bagaimana kita cara mencatat? Oke, kita balik ke neraca saldo dulu biar lebih gampang, karena neraca perlengkapan saldo normal di debit kita mau sesuaikan, kita banding aja ke posisi yang berlawanan, yaitu posisi kredit. Jadi yang awalnya debit kita banding ke kredit. Oke, berarti posisi kredit akan diisi oleh perlengkapan senilai angka yang terpakai, yaitu 800.000. Terus kalau kredit diisi perlengkapan, debitnya apa? Debitnya adalah pasangannya, yaitu beban perlengkapan. Jadi beban perlengkapan mengisi posisi debit senilai 800.000. Kenapa beban perlengkapan? Karena yang sudah hilang, sudah terpakai itu senilai 800.000. Jadi clear, transaksi perlengkapan ataupun perlengkapan yang hilang karena dipakai untuk produksi perusahaan misal, itu jadi beban. Nah, kalau jadi beban nominalnya berapa? Ya yang terpakai yaitu 800.000. Itu adalah asal usulnya. Akhirnya selesai sampai di sini untuk apa? Eh, mengerjakan jurnal penyesuaian pemakaian perlengkapan metode harta. Tapi biar lebih memantapkan, kita cek ledgernya dulu. Saldo perlengkapan, saldo awalnya debit 1.200.000. Kita posting di sini perlengkapan saldo awal debit 1.200.000, terus ketemu kredit 800.000 di sini. Nah, kredit ketemu 800.000, kita posting aja ke sini. Sisanya adalah 400.000 di debit. Ini adalah informasi yang bisa kita dapat bahwa perlengkapan yang tersisa senilai 400.000 itu ada di sini. Nah, perlengkapan setelah jurnal penyesuaian didapatkan hasil debit 400.000, artinya perlengkapan yang tersisa itu 400.000. Selesai sampai situ. Terus karena pasangannya adalah beban perlengkapan, yang jadi beban berapa sih? Kita cek di sini, nggak ada kata-kata beban, adanya cuma di sini doang di jurnal penyesuaian. Terus kita tinggal masukin aja di sini, karena dia posisinya di debit 800, kita masukin aja di ledgernya debit 800, dan karena tidak ada data pembandingnya, otomatis dia langsung turun ke bawah. Beban perlengkapan akan muncul di posisi debit senilai 800.000, dan dia akan nongol di laporan laba rugi senilai 800.000. Oke, clear? Ini adalah metode yang pertama. Terus metode yang kedua, metode beban atau metode laba rugi. Karena beban dia masuk elemen laba rugi isinya pendapatan dan beban. Jadi jika di neraca saldo diketahui beban perlengkapan, dia clear masuk metode beban atau metode laba rugi. Di sini angka yang diketahui sama-sama 1.200.000, cuman akunnya berbeda. Yang harta dia diketahui perlengkapan, yang metode laba rugi dia yang diketahui adalah beban perlengkapan. Nominalnya sama, data penyesuaian sama. Nah, untuk guidance, karena metode laba rugi yang dicatat adalah yang tersisa, di sini sudah clear bahwa pada akhir bulan April perlengkapan yang tersisa senilai 400.000. Jadi nggak perlu ngitung, karena yang di sini yang diketahui sudah yang tersisa, otomatis tinggal kita masukkan di nominal yang bakalan dicatat di jurnal penyesuaian aja. Selesai, nominal kita bisa tahu. Terus akunnya kita cek di neraca saldo awal. Debit beban perlengkapan. Terus kalau kita mau sesuaikan, kita tinggal banting aja ke kredit. Oke, jadi kredit diisi beban perlengkapan. Terus debitnya apa? Pasangannya. Pasangannya apa? Yaitu perlengkapan. Nominalnya berapa? Yang tersisa, yaitu 400.000. Clear? Jurnal penyesuaiannya. Debit perlengkapan 400.000, kredit beban perlengkapan 400.000. Selesai sampai di situ. Terus kalau masih belum puas, kita cek ledgernya.
Perlengkapan, dia muncul satu kali doang di jurnal penyesuaian, sebelumnya dia nggak muncul karena yang diketahui adalah beban perlengkapan, bukan perlengkapan. Langsung kita posting aja ke ledger debit, oke, debit 400, jadi karena nggak ada data lainnya, kita menghasilkan angka perlengkapan pada adjusted trial balance itu senilai 400.000 debit, artinya perlengkapan yang tersisa itu 400.000. Sedangkan beban perlengkapan ledgernya seperti apa, kita cek pada awal periode 1.200.000 debit, oke, 1.200.000 debit, habis itu kena jurnal penyesuaian, mana nih, beban perlengkapan kredit senilai 400.000, kita tinggal posting aja di sini. Kredit 400.000, otomatis sisanya adalah 800.000 di debit. Karena 1.200.000 debit ketemu 400.000 kredit, sisanya adalah di debit senilai 800.000. Kita tandingkan antara metode beban dan metode harta. Nah, metode beban, metode harta. Metode harta menghasilkan perlengkapan yang tersisa di debit 400.000. Metode beban atau metode laba rugi menghasilkan perlengkapan yang tersisa di debit juga 400.000. Klop, match, sama. Terus pasangannya beban perlengkapan pada metode neraca, dia posisinya debit 800.000. Beban perlengkapan debit 800.000, kita cek metode laba rugi, beban perlengkapan debit juga 800.000. Jadi klop, sama juga, match juga. Nah, dari sini bukan suatu problem untuk mengerjakan jurnal penyesuaian via metode harta atau metode neraca atau metode aset versus metode beban atau metode laba rugi, karena konsepnya sudah ada di sini. Guidance-nya metode neraca, angkanya yang terpakai, laba rugi yang tersisa. Terus kalau mau mengakunkan tinggal banting-bantingan aja dan nyari pasangannya, seperti itu. Oke, jurnal penyesuaian terkait pemakaian perlengkapan selesai. Kita lanjut ke jurnal penyesuaian terkait biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka ini apa aja? Bisa berbentuk sewa, asuransi, atau iklan. Kalau sewa ya berarti sewa dibayar di muka. Kalau asuransi ya asuransi dibayar di muka. Kalau iklan ya iklan dibayar di muka. Nah, di sini juga menggunakan dua metode, metode neraca dan metode laba rugi. Kita cek dengan bobot soal yang sama, cara mengerjakan yang berbeda. Kita mulai dari metode aset dulu atau metode neraca dulu. Nah, cek di sini. Di neraca saldo diketahui debit sewa dibayar di muka 12 juta pada bulan April. Data penyesuaian sewa dibayar pada tanggal 1 April untuk masa sewa 1 tahun. Periode laporan berakhir 30 April. Dari 1 April ke 30 April berarti dia 1 bulan bulat. Berarti terpakainya adalah 1 bulan. Oke, karena terpakai 1 bulan dan metode neraca, nominal yang dicatat adalah nominal yang terpakai. Berarti untuk mengetahui nominalnya adalah 1/12 atau 1 bulan dibagi 12 bulan kalikan 12 juta sama dengan 1 juta. Secara hitung-hitungan logika sederhana aja, 12 juta untuk setahun berarti per bulannya adalah 1 juta. Selesai. Nah, dari sini nominal sudah kita ketahui, tinggal bagaimana cara mengetahui akunnya. Kita cek di neraca saldo. Diketahui debit sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini adalah aset ataupun tepatnya current aset atau harta lancar, dan harta lancar itu posisi normalnya di debit. Kalau mau disesuaikan, kita tinggal banting aja ke kredit akun tersebut, yaitu kredit diisi sewa dibayar di muka. Terus debitnya apa? Pasangannya. Karena yang sudah ditempati itu adalah 1 bulan, dan ketika sudah menempati, otomatis akan ada beban yang diakui di situ. Jadi debitnya adalah beban sewa senilai nominal 1 juta. Jadi kalau yang diketahui sewa, pasangannya adalah beban sewa. Kalau yang diketahui iklan dibayar di muka, pasangannya adalah beban iklan. Kalau yang diketahui adalah asuransi dibayar di muka, pasangannya adalah beban asuransi. Seperti itu. Clear, jurnal penyesuaian metode neraca terkait sewa dibayar di muka atau biaya dibayar di muka sudah selesai. Biar lebih mantap kita cek ledger. Sewa dibayar di muka, saldo awal debit 12 juta. Oke, saldo awal debit 12 juta. Terus ketemu jurnal penyesuaian kredit 1 juta. Kita tinggal posting aja ke sini kredit 1 juta. Sisanya sewa dibayar di muka masih menyisakan saldo senilai 11
juta. Selesai sampai situ. Berarti sewanya dia masih nongol di neraca senilai 11 juta. Terus pasangannya beban sewa, dia muncul satu kali doang di jurnal penyesuaian, posisinya di debit, kita tinggal masukin aja di ledger sini. Jadi beban sewa posisinya debit 1 juta, karena tidak ada pembandingnya, dia bisa langsung closing. Saldo akhirnya adalah 1 juta di debit beban sewa. Selesai. Kita tandingkan dengan metode laba rugi. Tadi kita disajikan data bahwa debit adalah harta, yaitu sewa dibayar di muka. Sekarang disajikan data debitnya adalah beban sewa, yang mana beban sewa ini adalah elemen dari laba rugi. Beban ya, beban dia elemen laba rugi, isinya laba rugi adalah pendapatan dan beban. Jadi clear, soal ini diselesaikan menggunakan metode laba rugi. Data penyesuaian sama, yang terpakai 1 bulan, tersisa 11 bulan. Karena metode laba rugi, maka angka yang di jurnal adalah yang tersisa atau existing. Kita cek di sini tersisa 11 bulan, maka formulanya adalah 11 bulan dibagi 12 bulan dikalikan 12 juta, ketemunya 11 juta. Angka sudah kita lock, kita sudah tahu angkanya, kita tinggal akunnya apa aja. Kita tinggal cari akunnya apa aja. Oke. Diketahui di neraca saldo beban sewa debit. Terus diapain? Dibanting ke posisi yang berlawanan, yaitu kredit. Jadi kredit pada jurnal penyesuaian diisi beban sewa. Terus debitnya apa? Debitnya adalah pasangannya, yaitu sewa dibayar di muka. Selesai. Seperti itu. Tinggal kebalikannya dari ini sih. Orang banting-bantingannya juga sama. Nah, dari sini jurnal penyesuaian selesai. Terkait metode laba rugi ya, biaya dibayar di muka. Terus kita biar lebih mantap, cek ledgernya aja. Sewa dibayar di muka muncul 1 kali doang di jurnal penyesuaian, debit 11 juta, berarti clear. Kita tinggal posting aja di sini, debit 11 juta, selesai. Terus beban sewa, saldo awal 12 juta di debit, oke, debit beban sewa 12 juta, ketemu beban sewa kredit 11 juta, otomatis 12 debit ketemu 11 juta kredit, sisanya adalah 1 juta debit. Kita cek antara metode harta dengan metode laba rugi, apakah menghasilkan angka yang sama. Oke, sewa dibayar di muka, metode harta, metode neraca. Sewa dibayar di muka debit 11 juta. Oke, terus metode laba rugi, sewa dibayar di muka debit 11 juta. Nih, match, sama, persis, clear. Terus metode neraca, beban sewa debit 1 juta. Metode laba rugi, beban sewa debit 1 juta, sama juga. Jadi clear. Satu angka yang sama dihasilkan dari dua metode yang berbeda. Terkait jurnal penyesuaian biaya dibayar di muka, selesai sampai di sini. Lanjut, kita masuk ke jurnal penyesuaian terkait pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini berarti dia terima duit dulu, belum kerja. Kebalikannya dengan sewa dibayar di muka. Kalau sewa dibayar di muka, kita bayar dulu, menikmati kemudian. Sedangkan pendapatan diterima di muka, kita dapat duit dulu, tapi belum jalan waktunya. Ataupun untuk contohnya seperti ini aja, kita langsung bahas via contoh soal. Jadi metode yang dipakai ada dua, sama, metode neraca dan metode laba rugi. Neraca isinya harta, utang, modal. Tadi harta udah muncul 2 kali, sekarang metode utang. Nah, di sini diketahui pendapatan diterima di muka, yang mana pendapatan diterima di muka ini case-nya dia sejajar dengan utang. Karena utang saldo normal kredit, maka nggak heran kalau pendapatan diterima di muka dia juga bersaldo kredit. Nominalnya adalah 24 juta. Data penyesuaian, pendapatan sewa diterima 1 April untuk jangka waktu 1 tahun. Periode laporan berakhir tanggal 30 April. Oke, periode laporan 1 bulan, sedangkan jangka waktu sewa yang diterima itu 1 tahun atau 12 bulan. Dari sini 1 April ke 30 April terpakai 1 bulan atau sudah lewat 1 bulan dan belum lewat 11 bulan karena dia menggunakan metode neraca. Berarti nominal yang dicari adalah nominal yang terpakai. Formulanya adalah 1 bulan per 12 kali 24 juta. 24 juta dari sini ketemu angka 2 juta per bulan. Nah, dari sini angka yang bakalan di jurnal kita sudah dapatkan, yaitu 2 juta. Tinggal kita cari akunnya. Kita cek neraca saldo. Pendapatan diterima di muka, saldonya di kredit. Kalau kita mau sesuaikan, kita banting aja ke debit. Yes. Debit diisi oleh pendapatan diterima di muka. Terus
Pasangannya apa di kredit? Pasangannya adalah pendapatan sewa, karena statusnya di sini adalah sewa, nominalnya 2 juta. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah debit pendapatan diterima di muka 2 juta atau utang di debit 2 juta, dan kreditnya adalah pendapatan senilai 2 juta. Selesai sampai di situ. Ledgernya, pendapatan diterima di muka, saldo awal kredit 24 juta. Oke, di sini juga kredit 24 juta. Ketemu pendapatan diterima di muka debit 2 juta. Oke, kita posting di sini. Sisanya adalah kredit 22 juta. Selesai. Berarti utang yang tersisa karena memang belum jalan tanggalnya itu senilai 22 juta. Terus pendapatan sewa karena sudah ditempati selama 1 bulan, berhak dong mengakui pendapatan senilai 1 bulan, ya berhak. Terus nominalnya berapa? 2 juta, karena 24 juta untuk 1 tahun berarti per bulannya adalah 2 juta. Selesai pendapatan sewa, kredit 2 juta. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke metode beban atau metode laba rugi. Bukan metode beban sih, ini harusnya metode pendapatan, karena yang diketahui adalah pendapatan. Tapi karena sama-sama menggunakan metode laba rugi, ini harusnya direvisi nih, sorry. Metode pendapatan atau metode laba rugi. Clear? Di sini di neraca saldo diketahui pendapatan sewa kredit 24 juta. Pendapatan masuk laba rugi ya, berarti dia diselesaikan menggunakan metode laba rugi. Angka yang dicatat adalah angka yang tersisa. Dengan soal yang sama, persis di sini sama ini sama persis. Angka sama persis berarti terpakai 1 bulan, tersisa 11 bulan. Karena yang diketahui adalah pendapatan atau metode laba rugi, maka kita pakai yang 11 bulan ini. Angkanya berapa? 11 per 12 kali 24 juta, ketemu nominal 22 juta. Jadi angkanya 22 juta. Terus cara menjurnalnya seperti apa? Kita tahu bahwa di neraca saldo ada akun kredit pendapatan sewa. Sesuaikannya, ya kita tinggal banting aja ke posisi yang berlawanan, yaitu posisi debit senilai angka yang sudah kita hitung tadi, yaitu 22 juta. Jadi debit diisi oleh pendapatan sewa senilai 22 juta, terus kreditnya diisi apa? Pasangannya, yaitu pendapatan diterima di muka senilai angka yang sama, yaitu 22 juta. Jadi utang di sini akan muncul senilai 22 juta atas dasar jurnal penyesuaian. Oke, selesai untuk menyesuaikan pendapatan versi metode laba rugi. Pendapatan ya versi metode laba rugi, terus kita cek ledgernya. Kita cek ledgernya, di sini ada akun pendapatan diterima di muka. Dia muncul 1 kali doang di jurnal penyesuaian. Posisinya di kredit 22 juta. Oke. Jadi kita tinggal masukkan aja ke sini, atau kita tinggal posting ke ledger yang nanti bakalan masuk ke adjusted trial balance. Sama sih prosesnya seperti itu. Terus pendapatan sewa di sini muncul 2 kali. Pertama kredit 24 juta. Nah, ini kredit 24 juta. Setelah itu ketemu debit 22 juta. Oke, ketemu debit 22 juta. Sisanya adalah kredit 2 juta. Jadi pendapatan yang boleh diakui itu hanya 2 juta saja. Kita cek antara metode aset dengan metode laba rugi. Ini sama apa beda? Oh, ternyata sama. Metode neraca, pendapatan diterima di muka, kredit 22 juta. Metode laba rugi, pendapatan diterima di muka, kredit 22 juta juga. Jadi clear, sama. Terus metode neraca, pendapatan sewa, kredit 2 juta. Terus metode laba rugi, pendapatan sewa, kredit 2 juta juga. Selesai. Match, sama, persis, tidak ada yang beda. Jadi dua metode ini bukan masalah besar. Jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka selesai. Kita bisa lanjut ke jurnal penyesuaian yang lain, yaitu biaya yang masih harus dibayar. Jadi ini adalah pengakuan accrual terkait biaya yang masih harus dibayar pada satu periode tertentu. Contohnya, data penyesuaian berbunyi seperti ini. Pada tanggal 30 April 2023, terdapat 2 orang karyawan yang belum terbayar gajinya, masing-masing sebesar 2.500.000. Berarti kalau 2 orang, kali aja 2. Jadi totalnya adalah 5 juta. Terus cara menyesuaikannya seperti apa? Tinggal munculin aja beban gaji, terus versus utang gaji. Karena memang belum dibayar, jadi kan utang. Utang bertambah di posisi kredit senilai yang belum dibayar, yaitu 5 juta. Dan karena si karyawan ini udah kerja sampai akhir periode closing, kita mengakui adanya beban gaji senilai
gaji mereka, yaitu 5 juta. Selesai. Debit beban gaji 5 juta, kredit utang gaji 5 juta. Sampai situ. Kalau soalnya terkait iklan, ya udah ganti beban iklan sama utang iklan gitu aja. Kalau soalnya terkait bunga, ya udah beban bunga dan utang bunga. Selesai. Gitu doang. Kita bisa lanjut sama ke materi selanjutnya, yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Pengakuan akrual terkait pendapatan. Oke, data penyesuaian. Tanggal 30 April terdapat 3 pekerjaan jasa yang sudah terselesaikan, namun belum ditagihkan ataupun belum diterima pembayarannya dari konsumen. Total pekerjaan tersebut senilai 12 juta. Nah, dari sini clear karena pekerjaan sudah selesai. Berhak dong mengakui pendapatan. Senilai berapa? Ya udah, totalannya berapa? 12 juta, masukin aja di sini. Berarti kredit pendapatan jasa 12 juta. Nah, karena pendapatan tersebut belum ditagihkan dan belum dibayar, otomatis tidak ada kas yang mengisi posisi debit. Adanya piutang usaha. Piutang usaha berarti suatu saat bakalan dibayar. Ini kebalikan dari utang. Kalau piutang berarti dia masuk harta. Harta saldo normal debit, clear, debit diisi piutang usaha, nominalnya 12 juta karena memang belum dibayar dan belum ditagih. Terus kreditnya adalah pendapatan jasa senilai 12 juta. Itu adalah jurnal penyesuaian terkait pendapatan yang masih harus diterima. Selesai. Lanjut yang terakhir. Jurnal penyesuaian terkait penyusutan aset tetap. Nah, penyusutan aset tetap ini, aset tetap ada beberapa. Bentuknya bisa peralatan, bisa kendaraan, bisa gedung. Jadi lebih mudah karena cuma ada satu metode doang. Kalau yang diketahui peralatan, berarti cara menyesuaikannya adalah debit beban penyusutan peralatan dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Kalau yang diketahui kendaraan, berarti debitnya adalah beban penyusutan kendaraan dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Ini nggak bakalan berubah dan nggak bakalan kebolak-balik debit kreditnya. Ini fix seperti ini. Terus akun kita sudah ketahui, nominalnya gimana? Angkanya gimana? Nah, angkanya seperti ini. Cara menentukan nilai penyusutan, jika mempunyai nilai residu, formulanya seperti ini. Harga perolehan atau harga belinya dikurangi nilai residu atau nilai sisa yang diharapkan dari pemakaian suatu aset itu dibagi dengan masa manfaat atau masa umur aset. Aset itu dipakai berapa tahun sih? Jadi seperti itu. Akan ketemu nominal penyusutan per tahunnya. Itu per tahun ya. Kalau ditanyakan per bulan ya berarti harus dibagi 12 lagi. Terus jika tidak mempunyai nilai residu, formulanya adalah harga perolehan atau harga beli aset tersebut dibagi dengan masa manfaat atau umur aset tersebut. Misal harga perolehannya 100 juta, masa manfaat atau umur asetnya adalah 10 tahun, berarti penyusutan per tahunnya adalah 10 juta. Gitu aja. Tinggal masukin di nominal yang ada di sini. Oke, selesai materi terkait jurnal penyesuaian secara konsep maupun latihan memahami maksudnya. Untuk latihan soalnya kita akan sajikan pada video yang terpisah. Sekian, terima kasih.